Dinik Sampurasun. Amin. Dara ramang sadayana. Alhamdulillah rabbil alamin. Ajan. Allahu akbar. Sadayana sararehat sehat. Sehatnya abdi yang naro saha nu nyehatkeun urang sadayana. Allah Subhanahu wa taala. Sanes Pak Bupati? Sanes Pak Kades? Sanes anggota dewan, iya sanes anu nyakeun urang sadayana teh Allah Subhanahu wa taala ucapkeun, maka ucapkeunlah la ilaha illallah. Allah anu masihan urang sehat, Allah anu masihan urang rezeki, acuk, jodoh, pakaian, keturunan, sagala rupina. Mugia nikmat ieu janten modal urang kangge beramal soleh, kangge nuntut ilmu, pangintennya kurang lebih 1 jam kurang. Kapayuna orang luruskeun niat mugia Allah ridho ka urang sadayana, Allah ngompelkeun deui kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu abi hormat pikanyaah palawargi sadayana nu aya di patepan di tempat nu mulia lajeng sesepuh urang sadayana aya Pak Kades, Pak Kepala BPD, sepuh-sepuh urang sadayana mugia urang dinu ayeuna obrolan singkat ieu teh tiasa jantan obrolan anu manfaat, tiasa jantan bekal kangge uwih diamalkeun. Amin. Palawargi abi aya request wiosnya. Saya ceramahna ku bahasa Indonesia wios. Pabaliut kumargi teh direkam di medsos ame dipotong-potong bisi nu ngadangukeunna orang Bengkulu kan teu ngartos. Jadi abi izin ku bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Nah, palawargi semuanya tepangkeun abi Agung Mas Emut. Nama saya Agung Yang Susan. Insyaallah pada hari ini suatu kehormatan saya bisa datang lagi ke tempat ini. Di tempat yang sama dulu ya. Dan alhamdulillah ini hadiah dari Allah, hari ini enggak hujan. Segar udaranya. Pada hari ini kita ingin ngopi, ngobrol perkara iman. Teman-teman semuanya, begini, ini kan judulnya apa ya? Kepemudaan ya. Pokoknya urusan-urusan 17 Agustus aja. Palawargi semuanya, saya mau nanya, usia Indonesia udah berapa tahun? 79. Artinya kita sudah merdeka sepanjang 79 tahun, betul? Betul. Tapi saya lihat di sini kan, makasih, jazakallahu khair. Kalau lihat saya di sini memang yang harus kita pahami, kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan maksimal. Cuma ibu bapak, saya ada satu pertanyaan. Apa sih itu merdeka? Merdeka itu ialah ketika kita memang bisa hidup mandiri, bahagia, bisa menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin, tidak ada jajahan demi jajahan. Tapi bu pak, coba kita tengok sebentar. Ini semuanya nonton TV kan, punya medsos kan. Di tengah kita berteriak-teriak di acara 17 Agustus, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi di bulan yang sama, kita juga satu sisi mendengar teriakan merdeka, satu sisi juga mendengar berita-berita yang ada di televisi. Ini harus jadi renungan kita dan pertanyaan kepada diri kita. Apakah benar kita sudah merdeka? Pertama, mari kita jadikan ini pelajaran. Kita sudah merdeka, tapi ibu tahu di Indonesia masih ada terdengar berita istri memborgol suaminya di tangga, dilempar bensin, terus dibakar. Apakah ini yang namanya kemerdekaan? Tahu nggak? Itu kejadian suami dibakar istri gara-gara apa? Judi. Gara-gara Dewa Zeus ya, kalau yang ngerti mah. Gara-gara judi online ibu bapak. Zaman dulu Belanda ngejajah, saya nggak tahu baca di buku sejarah, asal nggak ada kejadian istri ngebakar suami gara-gara judi online. Padahal dulu dijajah, sekarang sudah merdeka, kok ada yang kayak gini gitu loh. Itu berita yang pertama. Apakah benar kita sudah merdeka? Kisah yang kedua. Tolong ini jadikan pelajaran, ibu, bapak. Ibu tahu nggak di kampung kayak kita gini nih di Indonesia, di suatu tempat, ini kejadiannya gini.
Ada seorang suami dagangannya di baskom. Dagang ya. Ternyata di baskomnya itu yang didagangkan adalah daging istrinya. Tahu? Istrinya dimutilasi, dipotong-potong, tok. Kemudian dimasukin ke baskom, didagangkan. Ini yang disebut merdeka. Jigana mun Abu Jahal ayeuna minder jigana teh wah ya brutal cenah we. The best yang jahiliyahna cenanya. Zaman Nabi we enggak ada, saya baca di hadis-hadis suami memenggal anak istrinya dia yang dijual. Tapi ini kejadian. Tahu nggak itu gara-gara apa? Hutang. Judi terus bukan pelaku kan. Gara-gara ekonomi. Katanya sudah merdeka. Lah kok masih ada yang seperti ini? Ini bentuk jajahan yang tak kita nu teka rasa lah. Sebentar, saya belum berhenti di sana nih, kisah-kisah seperti ini yang akan jadi renungan bagi kita yang punya rumah tangga. Saya lahir dan di sini semua lahir dari sebuah rumah tangga. Pasti punya orang tua, punya ibu, bapak dan lain sebagainya. Kisah yang ketiga. Ibu, bapak tahu nggak? Ada berita lagi nih. Di tengah anomali orang merdeka, ada kejadian seorang ibu melecehkan anaknya. Yang laki-laki live di Facebook gara-gara kalau si ibu melecehkan anaknya, bikin video dikirim diberi 15 juta. Ini kisah nyata Bapak, bukan dongeng. Pernah tahu? Kejadian lagi tahun ini nih sebelum merdeka. Gara-gara 15 juta. Betapa murah kehormatan seorang anak harganya. Saya tik deh tamian deh cerita-cerita miris, tapi nanti kita akan berbagi harapan di balik kisah miris ini. Ibu, ini yang saya sedih Bu Pak. Ada seorang anak diliung ku ibu-ibu, aya nu pakai rompi dinsos. Ada yang mungkin ada pegawai desa, Pemdes. Ada seorang anak tungkul gitu. Udah keletik SMP. Diliung ku dinsos ku pemerintah desa di suatu tempat di Indonesia. Tahu nggak kenapa? Dia anak yang selamat dari seluruh keluarganya, yang ibu, bapaknya, termasuk adiknya yang masih balita, semuanya bunuh diri Bu Pak. Gara-gara naon di pinjol, pinjaman online. Ini yang disebut merdeka. Ini yang disebut tidak ada penjajahan. Ternyata penjajahan ini masih ada. Cuma jasadnya bukan Belanda, bukan Jepang, bukan Portugis. Tapi apa yang menjajah diri kita? Nafsu, Bu Pak. Semiskin-miskinnya keluarga, kalau dia ada ilmu agama, gak mungkin ngabunuh anak jeung istrina. Gak mungkin memutilasi istrinya. Gak mungkin harus ngebakar suaminya. Kita masih dijajah oleh kebodohan, oleh nafsu, oleh hubu dunia. Yang sayang, nama-nama tadi itu gak masuk buku pelajaran sekolah. Musuh penjajahan, Belanda di, Jepang di. PR kita tuh ini teman-teman. Gitu kan ya? Kita tak boleh terjajah, catat baik-baik, sepakat, kita harus merdeka. Tapi saya ingin mengingatkan, salah kalimat tadi teh. Kita tidak boleh terjajah, salah. Kita harus terjajah. Dan yang berhak menjajah kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Menjajah dalam artian melindungi kita dengan syariat-syariatnya, dengan aturan-aturannya. Yang kadang kita ngerasa aturan agama itu menjadi pengganggu kehidupan. Cek Allah tong judi, aku mah urang ada judi mah lagi duit mungkul didorok ku istrina. Jangan open BO, alah paling raja singa. Maksakeun. Allah itu membuat aturan bukan untuk menjajah, mengganggu, menyiksa, tapi untuk melindungi. Makanya dalam hadis disebutkan dunia ini seperti penjara bagi orang-orang beriman dan seperti surga untuk orang-orang yang tukang maksiat. Nah, teman-teman semuanya, jadi begitu. Kita boleh terjajah, teratur, terdikte oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ingin mengatur kita? Kenapa Allah memberikan rukun Islam, syariat, fikih, larangan, perintah? Kenapa? Karena Allah ingin membebaskan kita dari penjajahan-penjajahan yang membuat kita rugi.
Allah nggak mau kita terjerat kasus ekonomi gara-gara pinjol dan judi online. Makanya Allah larang judi, Allah larang riba. Allah nggak mau tuh kejadian tadi menimpa kita. Maka jadikanlah ini pelajaran. Bapak-bapak siap diduruk pamajikan. Alimun kan gitu. Artinya apa? Itu Allah tuh nggak mau. Bapak-bapak di Cijagranya, wah nu garaga, kumisan, jenggotan, berotot, diduruk ku istrinya, nggak mau. Allah nggak mau kita tersiksa oleh Raja Singa gara-gara kecanduan Open BO. Allah nggak mau. Open BO, ada yang tahu Open BO? Nah, ini edukasi ya, harus tahu. Emang, kamu mangisnya kesepuan orang sadayana. Dosa tengis bervariasi. Nantinya istilah lagi aneh-aneh. Open BO adalah prostitusi online. Dulu kedah hafal ya anggota dewan mah, karena yang dihadapi masalah kayak gini. Dulu yang saya tahu, kalau mau menggunakan jasa pelacur itu susulumputan, nyari gang, pergi di seberang alun-alun kota Bandung teh, Saritem, tahu Saritemnya? Ini anak-anak budaya nggak tahu, pergi ke sana, susulumputan, bayar. Sekarang tuh sangat dimudahkan oleh teknologi jamaah. Ini saya kasih tahu aja ya. Cek si ibu teh Allah sih kumaha bapak orang aya ciri-ciri karena suami orang anu ciri-ciri gitu husnuzon lah. Tapi gini Bu Pak. Sekarang kalau mau sewa pelacur online cukup, aduh saya nggak pegang HP. Cukup pakai HP nih. Download yang terkenal itu ya. Ini saya harus kasih tahu aja lah biar tahu. Yang terkenal aplikasi yang dipakai sering untuk Open BO pelacuran online. MiChat. Iya mah apal edukasi sanes pelaku. Bigo tuh aplikasi ya? Apa? Yang paling terkenal tuh MiChat. Jadi Bu Pak, mereka tuh janjian di aplikasi, nanti ada tawaran 200.000, 300.000. Kemudian cari tempat di mana? Aduh, di Leuweung mah bisa ya King Cobra cenanya. Ya udahlah, misalnya di hotel, sewa hotel Oyo 200.000. Kadang-kadang 300.000 itu jadi untuk berzinah Bu Pak. Murah, betul. Panggung saya ini kejadian anak muda ada yang Open BO, gak ada pekerjaan, habis Open BO bisa dengan kombinasi dosa yang lain. 300.000 orang yang Open BO itu kuat, kumatunya, aduh kecanduan nih, berzinah dengan yang tidak halal, yang haram. 300.000 di mana? Gampang, mana HP, mana KTP, selfie langsung turun 300.000 pinjol. Open BO-nya pinjol rusak kehidupan teh gara-gara dijajah ku nafsu. Allah nggak mau. Makanya secara fitrah Allah turunkan ujian penyakit Raja Singa untuk orang-orang yang tidak mau setia kepada pasangannya. Itulah kenapa Allah ingin kita merdeka dari nafsu-nafsu yang ada di diri kita, dari keburukan yang ada di diri kita. Bahkan Nabi saja mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung dari keburukan diri sendiri. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari keburukan diriku. Anda lihat saya, kenapa Anda mau mendengarkan saya bicara? Simple, karena aib saya Allah tutup. Tapi kita ini manusia pendosa. Siapa yang bilang kita ini pendosa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bilang begini, Bu Pak, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Keturunan Nabi Adam itu pendosa lah, bikin salah, tapi sebaik-baik pendosa ialah dia yang bertobat. Gitu. Jadi Allah nggak mau kita terjajah seperti itu. Juga Allah nggak mau kita sampai gagal ginjal. Ginjal? Cuci darah seminggu 2 kali gara-gara minuman keras. Allah nggak mau kita sakit-sakitan gara-gara khomer. Tapi sayangnya, itu mau ujiannya, ayawe nu kecanduan kene. Saya yakin di sini mah tidak ada. Tapi kalaupun ada, saya berdoa semoga Allah melindungi kita dari candu-candu yang tadi disebutkan tadi. Ingat, narkoba itu disebutnya adiksi. Adiksi itu kecanduan. Adiksi itu tidak selalu sabu-sabu, ekstasi, narkoba, ganja. Adiksi tidak harus selalu yang tadi saya sebutkan. Tidak harus selalu khomer, ya. Tidak harus selalu itu. Sekarang adiksi itu makin banyak. Kecanduan HP, adiksi game online, kecanduan, adiksi pornografi, adiksi dan lain sebagainya. Dulu saya pernah berkunjung ke tempat rehabilitasi narkoba, Bu Pak. Kebanyakan anak-anaknya kena narkoba, tapi ada satu anak budak SD.
direhab, nah ada gendut gitu nya. Teka tinggali juga narkoba. Saya nanya sama orang yang ngerehabnya, "Aisyah kunaon?" Cek saya tanya. "Pak Agung eta mah sanes narkoba." Tahu nggak kenapa? Kecanduan roti. Bener saja aneh. Jadi dia tuh makan roti terus kecanduan, tuh bisa ditahan. Emang ada yang kayak gitu Pak? Ada. Itu namanya adiksi. Jadi apapun itu dalam hidup kita, kita pasti punya adiksi. Ay kecanduan bakso, non seblak no karitunya. Kau udah basring. Nah kita harus hati-hati sampai ada yang kecanduannya itu game online. Yang kecanduan game online direhabnya sama yang kecanduan narkoba Bu Pak. Kenapa? Karena dampaknya tuh lebih parah juga. Kenapa kamu harus direhab di sini nak? Gitu kan ya. Nah jawabnya anu ngarehab teh, "Pak, ya teh resep main game online nepikeun lamun teu dibere duit buat beli apalah senjata kayak gitu sama orang tuanya." Terakhir kejadiannya Pak, ibunya dia tonjok Bu Pak. Ceprot, direhab we. Nah hati-hati dengan ini semua. Ini 2024, 2035 kita nggak tahu candunya seperti apa. Entah ada yang kecanduan apa saja terkabayang dosa di masa depannya. Cuma mari di zaman sekarang ini kita berlindung dari kecanduan lainnya dengan selalu mendekat kepada Allah, syariat Allah, supaya kita Allah lindungi dari penjajahan-penjajahan yang kita maksud tadi. Nah, gitu. Maka Allah tuh bikin larangan-larangan bukan untuk mempersulit. Termasuk ini berita yang baru ini karena pemuda audiens saya. Tadi saya bilang open BO, judi online, narkoba dan lain sebagainya. Ada satu isu yang tolong harus teman-teman pemuda ini waspadai. Terkesan obat herbal, ternyata ini membunuh Bu Pak. Ibu-ibu harus tahu. Ibu, Bapak tahu kecubung? Tahu kecubung? Yang indah tuh ada pohon bunganya tuh putih. Trompet. Bahasa Didi. Kecubung. Ternyata itu juga harus hati-hati. Itu ujian candu bagi pemuda-pemuda zaman sekarang. Jadi itu narkoba Bu Pak. Cek asisten saya dulu Bu. Budak Jager dulu katanya, tobat jadi ustad, jadi asisten saya. Dia cerita, kecubung itu bisa diolah jadi narkoba. Kumaha carana direbus katanya. Muntasnya direbus, ditambah naon ekstra jos naon energen. Pokoknya mah direbus apalah airnya dibawa, diminum itu narkoba Bu Pak. Bisa bikin fly, cuma efeknya lebih brutal. Apa? Gelo seminggu eta teh. Jadi di kecubung direbus, masukin, diminum, fly nate seminggu. Bisa jadi geo, bisa terbalik nih. Ini hati-hati. Mungkin saya juga titip ke Bapak Kepala Desa, Kepala BPD. Saya yakin di sini nggak ada, tapi kita harus waspadai karena bisa iseng ningali YouTube. Nah ininya mabuk gratis, murah, kucubung, rebus. Nah ini harus hati-hati. Entong, gelos ya Kang. Aya nu terbalik deui eta teh, teu normal deui. Aya. Sok cek di YouTube tingali. Ada anak muda mengkonsumsi kucubung, cingogo digigir walungan. Cingogo teu culang cileung. Saha urang mana teh mau? Oh abi mau, aing mau jadinya kan campur geus gelo kasurupan wah ripuh pokoknya malah gitunya. Jadi hindari itu semua. Bagaimana caranya? Jangan jauh dari Allah. Wahai para pemuda, beramal, amal ya, amal. Jangan kegeeran kita panjang umur, jangan. Mati nggak perlu tua, betul? Mati nggak perlu tua, mati nggak perlu sakit-sakitan, mati bisa kapan saja. Sok saya tanya ya, di sini semua mau umurnya panjang? Mau. Bapak-bapak umurnya panjang mau? Panjang umur mau ya? Semuanya mau panjang umur. Saya tanya lagi berikutnya. Semuanya mau panjang umur, 300 tahun cukup. Mama ayo 300 tahun mama. Bu, teteh mau 300 tahun? Demi Allah, wallahi sepanjang saya kukulintingan kampung-kampung ke desa-desa, saya nanya pertanyaan yang sama. Bu, Pak, mau panjang umur? Mau 300 tahun, alim, lami teuing. Nah, semua kompak jawab gak mau. Kenapa? Karena secara fitrah kita tahu, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Cijagra bukan kampung halaman Anda semua. Kabupaten Bandung, Garut, Tasik, lah, itu bukan kampung halaman Anda. Kampung halaman kita adalah kampungnya Nabi Adam alaihissalam. Di mana itu? Di mana? Cigonewa. Nabi Adam orang mana? Surga. Itu kampung halaman kita. Makanya secara fitrah kita mah nggak mau lama-lama di Cijagra. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Makanya
Ini kalau ada yang masih suka maksiat, termasuk saya. Mari kita segera bertobat secepatnya, bisa kabur maut. Gak ada jaminan saya kalau mapah mobil itu nganterkan hirup nepidinya, gak ada jaminan. Maka perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Ya, dunia ini sementara. Dan momen terindah adalah ketika kita mendengar kelak pas mau masuk surga. Sesuai dari surat Al-Fajr, Allah berucap seperti ini, berfirman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulang. Masuklah ke surgaku. Siapa yang mau kelak ketika di akhirat dipanggil Allah masuk surga? Semua mau. Kita akan hebat, Bapak, kita akan senang. Jika zaman ayeuna tiba-tiba orang dipanggil ku Jokowi ke IKN, pasti senangnya. Bapak Agung orang Banjaran dipanggil ke IKN oleh Bapak Jokowi, pasti senang. Apalagi Allah yang manggilnya. Allah yang selama-lama ini namanya kita sebut dalam sholat. Allahu Akbar. Allah yang selama ini jidat kita bersujud untuk menyembahnya. Allah yang memanggil kita. Bahkan kebahagiaan tertinggi manusia, dengerin baik-baik nak, ini teman-teman pemuda. Momen terbaik, momen paling bahagia manusia bukan dia ketika jadi bupati. Bukan dia diangkat jadi anggota dewan. Bukan dia punya mobil. Bukan dia nikah jeung artis. Bukan dia punya harta 5 triliun. Lah. Tahu nggak apa? Kebahagiaan tertinggi seorang manusia. Ketika masuk. Salah jawabannya. Bukan. Orang masuk surga bahagia. Tapi itu bukan kebahagiaan tertinggi. Ini di hadis saya nemunya. Ternyata kebahagiaan tertinggi seorang manusia itu apa? Ketika dia masuk surga. Allah ridho. Dan di surga kelak dia berjumpa langsung dengan Allah, melihat langsung Allah dengan jelas seperti sebagaimana jelasnya kita melihat bulan purnama. Cek hadis nama gitu. Itu kebahagiaan tertinggi kita, berjumpa Allah yang selama ini kita sebut namanya Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Oh, tepanjang Allah iya menciptakan abi teh. Itu kebahagiaan tertinggi, maka kejarlah surga. Perbanyak bertobat. Kita ini sokasati soledat wae bikin dosa. Jangan, saya nggak bilang Anda, saya pagi politisi. Tantangannya banyak. Doakannya, silih doakan. Semoga kita menjadi ahli surga yang masuk surga tanpa azab. Amin. Gimana caranya mendapatkan kebahagiaan tertinggi itu? Nah, saya ingin berbagi amalan untuk pemuda merdeka. 5 amal untuk pemuda merdeka. Ada 5 amal di pengajian ini yang mudah-mudahan kalau saya sampaikan kita pulang amalkan. Jadi inti pengajian itu bukan sebatas mendengar sebetulnya. Pulang, pas mapah pulang teh kudu ngerti, orang balik teh kudu kieu sesuai ceramah tadi. Nah, sedikit lagi ya. Yang pertama, amalan pemuda merdeka teh naon wae. Ini yang pertama. Yang pertama adalah nu paling gampang, menuntut ilmu agama. Yang pertama apa? Menuntut ilmu agama. Salah satunya nih kayak gini. Kalau ada pengajian-pengajian datang. Sepanjang pengajian itu berbicara tentang kebenaran, al-haq, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang sunnah, hadis-hadis, fatwa ulama, datang. Kenapa? Kenapa harus menuntut ilmu agama? Karena Nabi bilang dalam hadisnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib menuntut ilmu agama. Pak Agung, anak saya kan udah pesantren, saya mah kudu menuntut ilmu agama. Dosa nih gitu teh. Jangan gara-gara dia pejabat, anggota dewan, bupati dan lain sebagainya udah nggak wajib lagi menuntut ilmu. Lah, ilmu agama wajib sampai meninggal. Ya, seperti itu. Kenapa kita harus menuntut ilmu agama? Ibu, Bapak mau masuk surga tapi di kuburan disiksa heula. Ada filmnya siksa kubur kan ya? Siksa kubur tuh ini menurut hadis bukan menurut film ya. Ditanya nanti kita teh. Ya. Di kuburan maka ditanya, "Jang, mana SIM STNK-na?" Eta mah di jalannya. Di kuburan ditanya leuwih susah sebetulnya. Cing jawab saya mau simulasi. Anggap di alam kuburnya. Maraot teh misalnya jeng-jeng-jreng. Jawab pertanyaan saya, man robukum? Man robuka? Sorry. Gampang kan jawabnya? Betul. Sok apalkeun. Gampang. Tapi ingat, di alam kubur
Jawabannya itu bukan hafalan, tapi akhlak kita selama di dunia. Man robuka, di dunia tara sholat. Jawabannya ha la adri, itu kata hadis. Tara sholat, padahal can maut diapalkan. Oh, man robuka Allahu Rabbi, man robuka Allahu Rabbi. Selamat katanya. Nggak bisa. Tara sholat, ngebentak indung bapana, kemudian jahil, harta leuwih imbung indit haji. Bukan mas syariat ditabrak sadayana. Man robuka, jawabannya ha, tilu kalinya ha, la adri. Saya tidak tahu. Langsung malaikatnya ngaluarkeun gada. Kemana tekieunya? Ini gada dalam hadis disebutkan kalau dipukulkan ke gunung, gunungnya jadi debu langsung. Jebrod, ngejerit. Ditanya, mana Nabi Yuka? Siapa nabimu? Siapa nabinya? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun bisa menjawab Nabi kalau kita sayang Nabi. Senang sholawat gak? Senang insya Allah. Kenal Nabi gak? Kenal insya Allah. Sekarang tuh kalau ditanya siapa nama istri Atta Halilintar dengan siapa nama istri Nabi Muhammad, lebih tahu Aurel dibanding istri nabinya. Bener gak? Sok, siapa nama istri Anang Hermansyah? Siapa nama istri saya? Baimong. Siapa nama istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang anaknya Umar bin Khattab? Apa? Sip, salah. Aisyah anaknya Abu Bakar. Hafsah, siapa? Atuh bahaya ditanya mana Nabi Yuka. Baimong atau teh lebih kenal Baimong. Wallahi jamaah, wallahi kenali Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai pertanyaan ditanya siapa nabimu? La adri, aku tidak tahu. Jangan sampai begitu. Gitu kan ya. Ini subhat ayeuna teh karena di HP orang lebih banyak muncul Baimong daripada Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadisnya lah. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita masuk surga seperti itu. Disiksa lah karena masuk surga. Mau masuk surga, masuk ke neraka. Mau masuk surga tanpa azab mau? Nah, apa rahasianya? Dengerin, hafalkan hadis ini kalau mau masuk surga tanpa azab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa ya berjalan kaki, memaksakan diri kepada pengajian ilmu agama untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mudah di sini masuk surganya tanpa azab. Maka tuntut ilmu agama sampai kapan? Sampai mati. Tapi tong lebay, gue sakaratul maut, aing ke pengajian lah buruan bawa. Di pengajian gue gurusukan gitu kan. Jangan. Nah, tak mengajilah. Kenapa? Karena dengan mengaji kita tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat. Mana yang amalannya ringan, pahalanya besar. Mana yang dosa kecil tapi ternyata menggugurkan banyak pahala. Kita harus tahu ku ilmu agama. Karena sekarang banyak dosa kecil, terkesan kecil, padahal dosanya ngarontokkan semua pahala. Contoh, saat ini mau sok cek khodam. Sok beri dia. Hari Rabu, ini agungnya Susan, khodamnya Keras Sakti misalnya. Mais khodamnya, nanti hari Rabu ketemu jodoh, hari Selasa kena ambeien misalnya. Wallahi jamaah, jangan mau percaya khodam-khodam seperti itu, ini mohon maaf ya. Tinggalkan itu semua, tobat. Allah cemburu. Jangan sok mau ngintip-ngintip nasib kita dengan ramalan. Allah yang sudah tahu, wallahu ya'lamu. Allah tuh maha tahu, wa antum la ta'lamun. Anda tidak tahu. Jauhi ramalan-ramalan. Kan singkat, saya nanya, lebih brutal mana? Nusuk manusia, percayakan hal tadi, pakai jimat, ramalan, datang ke paranormal, segala rupa. Lebih brutal mana secara kasat mata? Lebih gede dosa nusuk orang dong, betul nggak? Keluar darah, mati, masuk penjara. Teteh ngangge jimat, ame gelis, di penjara malah gara-gara. Tapi sebetulnya kalau kita belajar agama, kemusyrikan itu lebih bahaya daripada dosa yang lain. Kenapa? Karena itu ketika teramalkan, maut. Gak keburu tobat, selama-lamanya di neraka. Neraka itu serem, Bu, Pak. Demi Allah,
Neraka itu serem, tapi yang lebih serem adalah kata-kata selama-lamanya. Neraka biasa, tapi yang serem kata selama-lamanya. Batur disiksa heula, tapi teu musyrik, salat ngan maot dosa disiksa. Oh, siapa mana disiksa? Tapi beres dosana diangkat ke surga. Tapi yang musyrik, yang nyembah nabi, yang pakai jimat-jimatan, penglaris, kemudian menyembah selain Allah, ketika yang di neraka ini geus ditararaekeun ka surga, nah urang di dieu keneh selama-lama. Dan itu kita tahu kalau ngaji, maka tuntut ilmu agama. Itu dosa kecil, terkesan kecil padahal besar. Ada lagi nih yang sering dianggap remeh jemaah. Ada lagi. Dosa terkesan kecil padahal itu gede banget. Adalah meninggalkan sholat fardu. Dosa besar. Bu, Pak, tadi dengar gak dosa yang saya sebutkan? Suami dibakar istri, dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Istri dimutilasi, dipotong-potong suami, dosa besar, dosa kecil? Jijik gak? Nih, meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa tadi, Bu, Pak. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar. Sekarang anak muda santai, mana geus magrib teh kalewat teh kumaha tuh? Ya udah. Lah, jangan tinggalkan sholat ya, mah. Ada anak membunuh ibunya masuk berita nasional. Tapi kalau ada anak Karang Taruna teu sholat zuhur mau masuk berita nasional. Padahal dosanya lebih gede ninggalkan sholat. Itu hak Allah yang diambil. Jangan pernah tinggalkan sholat. Pagung nah si itu mah sholat wae tapi miskin. Ais dia tara sholat mobilna Fortuner. Istrina gelis. Anakna sehat, perusahaanna banyak. Hei, itu teh azab. Azab itu tidak harus sakit, miskin. Nah nya pokoknya mah negatif-negatif. Goreng patut gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, jadi azab itu bisa jadi diberikan kebahagiaan, namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj. Allah kasih dia bahagia, Allah kasih dia harta, dibikin makin kaya pada atas sholat, dan Allah bikin dia lupa kepada Allah sampai dia mati. Itu lebih bahaya. Karena kebanyakan orang kaya jatuhnya sombong, mau jauh ti agama. Saya nggak usah contoh tunjuk orang lain. Saya pribadi kayak gitu. Kadang subhat itu teh aya. Jadi anggota dewan karek dilantik, asal langsung mulutnya segede tahun itunya, segede speaker ieu meureunnya berat. Asa ngajago. Padahal mau lama-lama jadi anggota dewan. Dan mau dibuka aib nama jigana kabur lagi sadayana meureunnya. Artinya janganlah. Jangan seperti itu. Jangan tinggalkan sholat, balik di kanu tadinya. Jangan tinggalkan sholat. Ibu, bapak, lamun aya bumi kahuruan. Nih rumah ibu nih ya. Ini kadang-kala ibu-ibu itu kalau anaknya telat bangun, mau SD, susah bangun, susah mandi, pasti dimarahin, betul? Digaplok, diseret, sakola sih maneh. Aduh mah tunu udah, disiksa. Nepikeun sakola. Tapi ketika anaknya seandainya rumahnya kebakaran, kebluk, ngerek we di kamar teh, kira-kira diseret ku ibu keluar bumi, diseret dong, dimarahin dong. Tapi seringkali ada seorang anak telat bangun subuh, sholat subuh, lempeng we kolot teh, santai. Ai kusana dunia diseret sieun, budak teh singkat duruk, api kusana siksa api neraka kalem. Sholat subuh bae lang kewe. Ini saya kalimat ini untuk saya sendiri. Bertakwalah kepada Allah, jaga sholat anak-anak kita. Makanya jangan lepas kalau ingin keturunan Anda ahli sholat, jangan lupa doa Nabi Ibrahim itu yang begini, Bu Pak. Rabbi ja'alni muqimas sholati, tahu? Wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Hafalkeun doa eta. Ya Allah, jadikan keturunan saya ahli sholat. Nah, jadi itulah menuntut ilmu agama. Penting. Pagung anak kebe yang jadi dokter. Dokter yang hafal Al-Quran. Anak kebe yang jadi petani yang hafal hadis. Anak abi yang jadi
begal rukiah heula bapak nanya atau jika nu galau emang budakna jadi begal gitu nya. Pokoknya apapun pekerjaannya ahli, jangan sampai dia jauh dari ahli sebagai ahli agama. Yang pertama, amalan pemuda mereka menuntut ilmu agama. Yang kedua, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ini kalau saya lihat ini pemuda di sini dari wajahnya kayaknya wajah penuh masalah ini ya. Kalau anda ada keinginan, anda punya masalah, solusinya sholat. Ya, kalau sholat anda pabaliut hirup nauge. Baik sholat anda, baik urusan anda. Kuncinya di sholat. Evaluasi diri, kenapa bisnis saya rugi wae? Cek sholatnya. Kenapa saya kalau misalnya berpolitik nyalon TLE wae atau enggak ada kendala, ada ini, ada itu, cek sholatnya. Kenapa sih saya teh hubungan sama orang tua buruk? Cek sholatnya. Cek sholatnya. Nah iya teh hutangnya saya dibayar, cek sholatnya. Karena baik sholatnya, baik urusannya. Jangan sampai sholat kita ada yang kelewat rukunnya. Jangan sampai sholat kita sholat zuhur setengah 3, sholat maghrib jam 7, telat waktuna. Naudzubillah. Jangan sampai. Kenapa? Karena sholat adalah penggugur dosa, dan dosa adalah penyebab musibah, dan penggugur musibah adalah gugurnya dosa. Kalau mau hilang musibah masalah, banyak sholat. Jangan tinggalkan sholat. Itu yang kedua, sholat 5 waktu. Yang selanjutnya zikrullah. Perbanyak zikir. Fadhkuruni azkurkum washkurni wala takfurun. Ingatlah aku maka aku akan ingat kalian. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah Allah maka hati kita akan tenang. Ini pemuda-pemudi, jauhi jatuh cinta berlebihan kepada calon pasangan. Kadangkala dek nikah jeung saha terjadi stres, jadi gelo, hati tidak tenang. Obat nama tobat jeung zikir, kayaknya ini sudah pertanda ya. Waktunya harus segera dikebut. Jadi perbanyak zikir. Satu, menuntut ilmu agama. Siap menuntut ilmu agama? Siap. 2, sholat 5 waktu. Nah, perempuan sholat 5 waktu karena salah satu penyebab seorang perempuan masuk pintu surga mana saja adalah sholat 5 waktu. Yang selanjutnya zikir favorit saya istighfar, Pak, Bu. Kenapa? Karena Nabi istighfarnya banyak. Nabi itu dalam riwayat disebutkan paling minimal sehari itu 70 kali istighfar atau 100 kali istighfar. Kenapa sih istighfar? Karena ada dalam hadis disebutkan man aktsarul istighfar, barang siapa yang perbanyak istighfar, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalau ada masalah Allah selesaikan, kalau ada yang sempit Allah lapangkan, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Mau hartanya banyak? Mau hartanya berkah? Mau hartanya melimpah berkah apa toyib? Mau? Salah satu amalannya adalah istighfar. Saya sering mendengar ya, kalau ada ini itu pengen harta katanya banyakin sholawat. Saya cari dalilnya nggak ada. Tapi kalau mau banyak sholawat, sholawatin seger. Justru Nabi Muhammad bilang warzaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau mau Allah kasih rezeki dari arah tak terduga, istighfar. Mau jodoh, istighfar. Mau keturunan, istighfar. Karena itu yang dilakukan Hasan Al-Basri dulu, rahimahullahu ta'ala. Dia tuh ulama, tabi'in. Banyak umat konsultasi ke Hasan Al-Basri. Ya Syekh, saya susah keturunan, istighfar. Pengen bisnis sukses, istighfar. Pengen dapat jodoh, istighfar. Jawaban nanti istighfar, itu lui. Kunaon? Karena hafal dalil tadi. Maka perbanyak istighfar. Siap istighfar? Siap. Alhamdulillah. Selanjutnya 5 amalan pemuda mereka, menuntut ilmu, sholat 5 waktu, zikrullah. Yang keempat, bisnis. Wahai pemuda, jangan bercita-cita, puntennya ya mau balik deh terserah. Abi mah kayak yang damal di perusahaan itu, yang damal di perusahaan ya silakan. Orang mau jadi PNS kayak mau deh apa, omat ima pesan abi mulai ngamalkeun da karek ngarti ilmuna. Wahai pemuda, berbisnislah. Ambil alih kekuatan ekonominya. Tong nepikeun diambil alih teh ke orang musyrikin. Minimart musyrikin. Mall musyrikin. Travel musyrikin. Bahkan produksi sajadah wae ti China apa, Pak. Anu bikin sajadah wae lain nu jelema salat eta teh. Ambil alih sama kita tuh. Gitu kan ya? Sok dagang. Ibu, doktrin anakna dagang. Saya punya sekolah di Banjaran, Bu, Pak. Namanya Sekolah Islam Terpadu Bahana Cendikia. Salah satu doktrin kami tekankan skill harus ada jeung kawanina kudu aya dagang. Dagang.
Da fitrahna orang Islam dagang atuh. Bahkan pedagang yang jujur itu masuk surga, dibangkitkan di surga bersama para nabi. Kontraktor ge bagian dari dagang, kontraktor yang jujur. Gitu kan ya. Mau dagang jangan pakai penglaris. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dagang. Bahkan perkuat dengan doa Nabi nih. Saya ini doa favorit saya beberapa bulan ini. Saya nemu dalam satu hadis Nabi itu ternyata pernah berdoa begini, Bu Pak. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa til hayati ana taatik wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Nabi itu pernah minta dibuat miskin, tapi pernah juga ada doa perbanyak harta saya. Aktsir itu kathir, banyak. Perbanyak harta saya. Wa waladi, keturunan saya. Dan berkahkanlah apa yang kau berikan kepadaku. Ingat, harta boleh minta, tapi tambahan harta yang berkah. Kemudian perbaiki amalku dan ampuni dosaku. Silakan, sok kejar harta, tapi jangan sampai hubu dunia. Segala-gala ukuran harta. Ayah minantu, calon minantu datang ke ibu dicek harta heula. Lah, itu hanya pelengkap saja. Ya. Kebahagiaan seseorang itu tidak selalu dari harta, Bu Pak. Buktina naon? Lamun nya kebahagiaan datang dari harta, kuduna Korun manusia yang paling bahagia di dunia, betul? Korun ditelan bumi. Kalau jabatan sananya itu yang membuat bahagia, kuduna Firaun orang yang paling bahagia, raja ditelan laut. Tetap kebahagiaan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dagang ya, didoakeun. Semoga jadi pedagang pemuda-pemuda merdeka di sini menjadi pedagang yang sukses dunia akhirat, yang bisa membahagiakan ibu bapaknya juga. Amin. Yang terakhir, ya, pemuda merdeka mah belum merdeka kalau belum berbakti kepada orang tua. Berbaktilah kepada orang tua, Masya Allah. Ya, Anda tuh nggak bisa ada kalau nggak ada ibu. Anda ini bukan kerasakti yang lahir dari batu di Gunung Huako. Nonton kerasakti itu baheula, itu ya. Beda zaman ya. Bukan nama seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua gitu ya. Berbaktilah kepada orang tua. Kenapa? Karena itu amalan yang Allah cinta. Ayyuhabul amali ilallah. As-sholatu fi awali waktiha, birrul walidain. Ya, jadi tenonnya jihad fisabilillah. Berbaktilah kepada orang tua. Jangan pelit kepada orang tua. Orang tua yang menawan gugu, karena ada selain yang menyebutkan anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu ada milik bapamu. Siapa yang harus saya cintai dan sayangi? Umuk. Ibumu, baru bapamu. Jangan lewat mereka. Jangan gara-gara kita menikah kita lebih perhatian kepada anak dan suami kita. Jangan lupakan ibu dan bapak kita. Ketika kita meninggalkan ibu dan bapak karena menikah, terlihat mereka bahagia kita nikah teh. Sebenarnya mah sedih. Dan kadang-kala kita sebagai anak mikir bagaimana membahagiakan orang tua, kirim duit beres. Lah, yang mereka butuhkan tuh kehadiran, datang, ngobrol, tidak selalu uang. Mau ngobrol teh ditinggalikeun, saya ngobrol jeung ibu saya, Bu Pak. Bapak saya kalau lagi cuci darah, saya datang, ibu teh ningalikeun ibu saya tanya. Ngobrol nanti kali itu ka dieu. Buat kami pemuda, bosan ngadangun lagi sebenarnya menurutkeun nafsu mah. Si ibu teh ngomong teh ide-ide, tapi dangukeun karena suatu saat suara itu akan hilang. Akan parem. Dan kita mencari paling di rekaman video. Dangukeun ibu bapaknya harus teh. Simpen we anak. Non bisa ditulungan. Non bisa dikasih. Tapi yang paling bermakna untuk mereka itu bukan uang, bukan mobil, bukan harta, bukan rumah, waktu. Kalau ada waktu untuk berjumpa orang tua, temui gitu. Dan jangan sampai kultur Asian value ini ya, jangan sampai jargon ini teh kenyataan ya. Satu orang tua bisa ngasuh 10 anak belum tentu bisa ngasuh satu orang tua. Jangan sampai. Kita harus berlomba-lomba berbakti kepada orang tua. Zaman dulu Bu Pak, bakti kepada orang tua itu luar biasa. Ada yang menggendong orang tuanya tawaf. Ada yang bahkan orang tuanya sakit gak bisa berdiri lagi. Kalau buang air besar ditadah pakai tangannya Bu Pak. Kemudian ada seorang ibu gitu kan ya. Jalan kaki ada lubang nih zaman orang soleh terdahulu. Orang ada ibunya nih lagi jalan kaki, di depan ada lubang. Anaknya takut bisa ada sesuatu di lubangnya, bisa ya orai kala jengking dirogoh ku anaknya, ditarik kala jengking digigit. Saya takut ibu saya celaka. Secinta itu.
gitu kan. Luar biasa. Itu loh cinta seorang ibu. Bahkan di Arab Saudi ini kejadian Bu Pak. Ada kakak dan adik masuk pengadilan. Mereka silih tuntut. Masuk pengadilan silih tuntut. Kira-kira tuntut menuntutnya apa? Wari? Salah. Warianya. Ini adik kakak saling tuntut di pengadilan. Tahu nggak nuntutnya apa? Nuntut hak asuh ibunya. Si mama kudu jeung urang, jeung ade. Oh, kudu jeung aa, kudu jeung ade jeung a. Nepikeun asuh pengadilan rebutan indung diasuh. Masya Allah. Ayo orang malin rebutan adilan, patunjuk-tunjuk. Bahkan di jadwal bener deh. Senin si Agung, Salasa si Isan, Rabu si Ica. Kalau keluarga saya misalnya tuh gitunya. Beda kelas. Pada itu jalan masuk surga orang. Maka kalau ada yang masih hidup, bahagiakan orang tua kita. Walaupun nyuci piring, walaupun nyapa, mencetan, apapun yang bisa bahagiakan. Indung bapak orang mentanon, jalankan mun bisa mas sepanjang itu tabrakan yang agama. Pak Agung, terakhir. Bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Ya, komo ini mah dipersedih. Ku itu tuh sair-sair. Mungkinkah? Kau mampir hari ini. Jadi caririk sok, caririk tengah dahun kali itu. Ya, nu sepuh tapalnya. Atau Saul Priadi ya. Bener nggak di sana teh ada sungai susunya? Bener nggak di sana teh kita muda lagi? Ini sair seorang anak Bu Pak, yang ayahnya meninggal. Mungkin nggak Bapak mampir sehari aja Pak, ayo ngobrol ya. Bapak di sana kumaha? Orang-orang bilang kau suka bercanda aja nanya. Ada sungai isinya susu, bener nggak sih Pak? Itu sair anak muda yang panggil jeung bapakna nunggis maut. Tapi cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal bukan baca sair, bukan bawa gitar nyanyi untuk ayah tercinta. Oh pahalaan Bapak. Itu hanya meratapi. Justru Islam melarang meratapi seseorang yang sudah meninggal. Ayah, gitu kan di kuburan entong punten. Bahkan di kejadian Bapak saudara saya meninggal bawa ulang tahun yang meninggalnya tuh bawa kue di lilinan. Ini kisah nyata. Tapi beliau sudah hijrah di jalan agama, nggak begitu lagi. Bukan. Kalau Anda rindu, saya juga Masya Allah rindu dengan orang tua kita yang sedang baik yang hidup maupun sudah meninggal, beramallah. Dengan amalan apa? Satu, istighfar untuk orang yang sudah meninggal. Allahummaghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahasa Arabna teu apalku bahasa Sunda. Ya Allah, hapunten dosa sesepuh abi, leluhur abi, ibu bapak abi, hapunten ya Allah, hampunten. Karena istighfar seorang anak itu bisa stop siksa kubur. Istighfar seorang anak bisa menghentikan siksa kubur Bu Pak. Ini dalam hadis diriwayatkan seperti itu. Ada orang disiksa di alam kubur, dipecut, jebret, jeritan. Sampai malaikat yang penyiksanya itu diem, cicing. Atau nu disiksa bingung, kenapa kamu diem? Kalau disiksa teh, yang mencutnya jawab gini Bu Pak malaikatnya. Bagaimana aku bisa menyiksa kamu sementara anakmu tuh di Cijagra tuh, anakmu tuh yang di dunia itu beristighfar untukmu. Stop Bu Pak. Ulama berpendapat istighfar anak bisa nge-stop siksa kubur. Jangan terlalu GR. Oh si fulan meninggal masuk surga, cek saha. Kita nggak tahu. Yang perlu suudon lagi tekengeng. Oh si mah ahli neraka. Jangan. Tugas kita mewaspada. Bisi orang tua yang naon-naon istighfar untuk mereka. Bahkan istighfar anak kepada orang tua. Ini di riwayatnya disebutkan ada orang masuk surga. Tiba-tiba surganya derajatnya naik. Lah dia bingung. Kan saya amal pas-pasan. Kok bisa masuk surga dengan yang surga yang lebih baik seperti ini? Jawaban Allah apa? Itu karena istighfar anakmu. Maka amalan yang pertama untuk orang tua yang sudah meninggal bisa ngamalkan? Sok saya kasih waktu 3 detik dalam hati dibaca. 1 2 3. Eta mah istighfar untuk diri sendiri. Allahumma gfirli. Ucapkan setulus hati, jangan sebatas kewajiban lisan. Ya Allah, hapunten Bapak Abi ya Allah, hapunten Ibu Abi ya Allah. Kalau mau lebih afdol, doakan indung Bapak Batur, karena malaikat bakal turun gunung ya, malaikat bakal turun ngadoakeun indung Bapak urang ge. Malaikat akan mendoakan seseorang yang mendoakan orang lain sembunyi-sembunyi. Doakan indung Bapak nu lain diampuni. Allah nanti malaikat nanti ikut berdoa untuk yang gitu juga. Yang selanjutnya apa? Sedekah.
sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Berapapun. Ngan bisa sedekah kopiko, kita naon, jangan hang kopiko gitu. Atau tong kopiko teh gitu nya. Ya pakai 1.000, 10.000, 50.000 wakaf atas nama orang tua, boleh. Dan kerennya tuh apa? Pahalanya tuh untuk orang tuanya dapat, untuk Anda juga dapat. Tapi konsep dalam Islam dengan dalil ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi, semua jenis amal soleh yang Anda lakukan, pahalanya ngalir kepada orang tua. Semua. Tidak harus baca Al-Quran, tidak harus sholat. Semua kebaikan yang kau lakukan ngalir kepada orang tua. Kenapa? Karena ad-dallu, setiap orang tua ngajarkan nasihat kebaikan, kebaikan apapun itu, jang entong mau, jang sholat, jang ngaji, sedekah, meninggal. Kita mengamalkan semua nasihat itu, pahalanya ngalir ke orang tua. Maka wahai para orang tua, berilah banyak nasihat agama untuk anak-anaknya. Karena kalau mereka mengambilkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Itu dalam kitab Bulughul Maram, pahalanya akan ngalir. Pagung itu amal naon di sing baba dosa dana amal mah. Tapi nu utama nama nu kesebut langsung di hadis tadi, istighfar, sedekah dan silaturahim kepada saudara-saudara orang tua kita. Anda punya bibi, anak adiknya ibu, datangan. Punya paman, kakaknya bapak, datangan. Punya sepupunya mamah, datengin. Sapa di Al-Quran. Kalau bisa ditolong dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ada 5 amal. Saya berdoa kepada Allah semoga kita semua bisa nuntut ilmu agama dengan baik. Sholat 5 waktu, di awal waktu berjamaah di masjid, zikrullah, bisnis, dan berbakti kepada orang tua. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan? Tidak ada? Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus ya. Oleh karena itu, mungkin saya izin pamit. Pak Kades, Pak Kepala BPD, Mama Is, Tatria, Abi izin panginten sareng CTD ke Bandung Barat. Doa dulu tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Pas tahun kemarin, tepat di sini ingat. Abi ngadoa ke Allah, mugia diuihkeun di ka dieu kangge patepang deui inget. Kejadian. Artinya apa? Allah Maha mendengar. Huwas Samiul Alim. Banyak berdoa kepada Allah akan hajat-hajat yang Anda inginkan. Jangan remehkan doa. Tulungan Palestina. Atuh abi mah artos teu gaduh, abi mah ngen doa. Jangan bilang ngen doa. Doa itu senjata orang beriman. Perbanyaklah berdoa. Semoga kelak kita berjumpa lagi di kajian-kajian baik seperti ini. Mohon doanya. Saya secara pribadi mungkin mohon maaf jika selama jadi anggota Dewan Kabupaten Bandung ada kesalahan. Saya mewakili ayah saya Pak Anang. Jika ada kesalahan dalam berbagai hal saya mohon dimaafkan. Terusus ke mitra kami Pak Kades, Pak Kepala BPD, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Tapi mohon didoakannya juga saya pribadi insya Allah nanti tanggal 2 September insya Allah mudah-mudahan Allah ridho akan dilantik jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mohon didoakan semoga bisa membawa kemaslahatan program-program untuk desa kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin ya. Itu mungkin saya juga langsung pamit karena langsung ke KBB Pak Lorgi Sadeananya hapunten bahasa Modaya Kelepatan ku abi uwihkeun deui ka MC pangintennya.